Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bergabung dan berkumpul di gereja ini untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa informasi dari majelis yang bisa saya sampaikan. Yang pertama bahwa pada besok Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 18 akan diadakan pertemuan KWD. Adapun petugas dan pertemuan tersebut adalah dari kelompok Nasaret. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon kehadiran segenap Bapak Ibu warga dewasa. Kemudian untuk berita keuangan juga sudah dilampirkan di Warta Jemaat. Yang ketujuh, ada laporan keuangan, dua hal. Yang pertama adalah laporan keuangan Komisi Pengembangan GKJ Pekalongan per 31 Desember 2024. Juga ada informasi keuangan dari GKJ Pekalongan per Desember 2024. Bisa panjenengan baca pada Warta Jemaat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama beribadah dan bergabung beribadah bersama kami di GKJ Pekalongan. Juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui live streaming kanal YouTube GKJ Pekalongan, saya ucapkan selamat beribadah. Ibadah pada saat ini merupakan ibadah baptisan Yesus. Minggu Baptisan Yesus yang akan disampaikan oleh Bapak Marsono Dwi Ujianto dengan mengambil tema Baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan mengambil saat hening. Saat hening buat kita semua. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami undang untuk berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Mari kita masuk dalam ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bertata di surga mulia, sekaligus hadir di tengah dunia. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta tamu yang hadir di tempat ini, selamat datang di Gereja Kristen Jawa Kota Pekalongan, serta jemaat yang melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Pekalongan. Kembali kita akan beribadah pada ibadah Minggu Baptisan Yesus, tanggal 12 Januari 2025 dengan tema Baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat, nyanyian pujian dengan kidung jemaat 252, bait yang pertama dan kedua, batu penjuru gereja dan dasar yang esa, dan seterusnya. Dalam menjalani kehidupan, kita tentunya tidak pernah seluruhnya mengikuti kehendak Tuhan. Kita kadang melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, tetapi kita lakukan dan akhirnya kita akan berbuat dosa dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari Tuhan. Baiklah, kita akui semua dosa dan pelanggaran kita dalam doa pertobatan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kebaikan, Allah yang senantiasa memelihara kami anak-anak-Mu, dalam kami mengikuti, dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat yang selalu kami rasakan, berkat sehat, berkat berkecukupan, berkat kasih sayang, dan berkat-berkat kebaikan yang lain. Inilah kami ya Allah, yang seringkali menutupi setiap dosa dan pelanggaran kami. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, justru kami tutupi di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan-Mu ya Allah. Tapi seberapa kuat kami menutupi dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, semua akan tersingkap, semua akan terlihat jelas bahwa di setiap langkah kami selalu ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Allah, dengan kerendahan hati
Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan kami untuk seturut dengan gambar-Mu di setiap tutur kata kami, di setiap pikiran kami, di setiap laku kami, senantiasa dipimpin oleh roh kebaikan dari Tuhan. Inilah doa pertobatan dan syukur kami ya Allah, yang hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pertobatan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait yang kedua. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian berita anugerah, bahwa kita menjadi bangga bahwa kita semua adalah satu di dalam Kristus dan kita berhak untuk menerima janji-janji Allah. Marilah kita mengucap syukur atas berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 249 bait yang kedua, serikatmu tetap teguh dan seterusnya. So
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Marilah kita berdoa supaya kita dibukakan hati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan, terutama pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, urapilah kami Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Sehingga apa yang Kau sabdakan pada pagi hari ini Tuhan, dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan membaca Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 22. Firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas ayat 3 15 sampai 17 sampai 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Bahagia tidak hari ini? Bahagia? Bahagia ya. Mari kita wujudkan rasa kebahagiaan kita pada ibadah pagi hari ini dengan kita bernyanyi salam damai sambil bersalaman kanan, kiri, samping, belakang. Mari kita bernyanyi. Mari. Bagaimana apa yang dirasakan? Bahagia, luar biasa ya. Dari tadi diam gitu ya. Setelah gerak, salaman, ada rasa kebahagiaan. Ada apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan ketika bersalaman dengan samping kanan kiri? Ketika salaman apa? Yang dilihat apanya ini? Tangannya apa-apanya? Bajunya? Apa? Tangannya?
Wajahnya, iya betul. Ketika kita melihat wajah saudara seiman kita, apa yang dilihat lagi? Lebih khasnya apa? Senyumnya, ya betul kan? Senyum. Kalau kita belanja di Indomaret atau kalau kita belanja di sebuah pelayanan publik, itu ada gambar senyum ya, ada rasa puas, ada rasa sangat puas, atau ada rasa tidak puas. Digambarkan dengan gambar yang mulutnya, ya kalau senyum puas itu melebar, naik ya. Tapi kalau yang puas saja ya datar. Kemudian yang agak tidak puas, paling ya Kalau tadi gimana? Melebar atau gitu aja? Kan kadang-kadang ucapan sama perbuatan kan beda, belum tentu ya. Omongannya apik-apik tapi kelakuannya ya biasa, kan gitu. Ya ini diwujudkan dalam bentuk fisik. Sebenarnya melebar kan? Melebar enggak tadi? Melebar. Pasti kalau melebar pasti bahagia ya. Bahagia betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ada yang tidak melebar, berarti ada yang tidak bahagia. Mungkin sedang tidak sehat. Betul enggak Bapak Ibu? Orang sakit masuk kon senyum, tekan nang gereja pik yo wis bejo gitu kan. Tapi harus senyum ya gimana lagi. Nah, ketika kita melihat kebahagiaan senyum kita, Bapak Ibu, artinya apa? Kita sehat. Tetapi ketika kita melihat teman-teman kita atau saudara kita tidak senyum, mungkin kita tidak sehat secara fisik. Ada yang tidak sehat secara fisik, batuk pilek atau apa? Mungkin kita tidak sehat secara mental. Mungkin ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, baik terhadap anggota keluarga, baik terhadap lingkungan atau teman kerja. Kalau Bapak Ibu mengingat 1 minggu ini ada kegiatan di masa akhir Natal, Advent Natal. Apa itu? Saresean. Betul enggak? Kemarin kegiatan kelompok kan saresean yang terakhir ya. Ya. Di situ ada tema, ada permasalahan bagaimana kita menolong orang keluarga yang tidak sehat. Betul enggak? Di poin 3. Kemarin ada pertanyaan enggak sih kalau di saresean kemarin? Ada. Bagaimana strategi kita supaya kita menolong warga kita atau saudara kita yang tidak sehat secara mental? Kalau secara fisik ya mungkin bisa dengan dokter dan sebagainya. Bagaimana strategi kita? Ada yang mengusulkan enggak kemarin strateginya apa aja di poin pertanyaan nomor 3? Yang ikut saresehan ya. Kan ada. Ada enggak di? Strategi kita seringnya ya gini ya, melalui Bapak Pendeta, melalui pemimpin gereja. Betul enggak? Kalau ada yang bermasalah, ya kita bercerita kepada Bapak Pendeta. Melalui kesaksian. Karena dengan kesaksian kita terinspirasi. Dengan kesaksian kita menguatkan iman kita. Tetapi ada yang lebih penting Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Lebih penting apa? Kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang penuh simpati. Pribadi yang penuh empati. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak baik. Misal nih, kita orangnya kadang-kadang kemarin saya cerita di Saresean, kita orangnya ember. Bagaimana keluarga yang tidak sehat itu mau mencurahkan, mau bercerita ketika kita salah satu ada sifatnya tidak baik yaitu ember. Lah, aku mau cerita karo kae. Tapi wong iku emberan no. Gimana Bapak Ibu? Jangan cerita. Padahal kan solusinya adalah kita harus cerita pribadi yang baik ya. Kalau kita tidak menjadi pribadi baik, wong jenenge cerita, jenenge curhat, itu kan otomatis akan membuka rahasia kita. Betul enggak Bapak Ibu? Aib kita. Artinya apa? Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ada lagi, ketika ada jemaat yang cerita kepada seseorang malah berkata,
kamu itu harusnya begini-begini, kamu itu tidak boleh gini-gini. Ya wis, sing cerita mundur, duduk balik. Karena apa? Karena kadang-kadang kita menjadi pribadi yang suka menghakimi, merasa benar, merasa sempurna. Betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang yo kowe kayak gini-gini, wis tak kandhani, kamu tuh harusnya gini. Jangan begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang empati, mau mendengarkan. Dan tema kita pada saat ini adalah tentang solidaritas. Kepekaan kita kepada orang lain. Tentang bagaimana baptisan Yesus menjadi solidaritas Allah bagi umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai sebuah video. Mungkin bisa ditayangkan ini. Slide-nya ditayangkan Mas, videonya. Ada suara. Ya, cukup. Ya. Bapak Ibu bisa mencermati video ini enggak terlalu kecil ya? Terlalu kecil ya mungkin ya video ini ya. Kemudian slide saya Mas, yang PPT. Lihat khotbah. Nah, apa makna kita? Apa pesan yang kita sampaikan kepada orang-orang itu melalui video ini? Apa Bapak Ibu? Bahwa itu ada rasa kepedulian, ada rasa kepekaan. Karena solidaritas adalah suatu, secara kamus besar bahasa Indonesia adalah artinya apa? Sama rasa, merasakan yang sama. Maknanya adalah kepekaan kita untuk mengambil bagian untuk orang lain. Di situ, di video situ ada beberapa orang, tipe karakter orang. Yang pertama adalah orang tadi ketika dia tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, dia makan atau minum. Dia makan atau minum, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada yang tipenya cuek, dia di sampingnya, dia ngobrol. Ya. Ada yang tipenya hanya melihat bahwa dia tidak mampu makan dan minum. Ada yang tipenya adalah ingin menolong. Tadi yang perempuan yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya juga punya gambar pilihan. Ya. Bagaimana tipe-tipe rasa solidaritas, kepekaan terhadap kehidupan sekitar kita. Ya, slide Mas. PPT. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu yang terkasih. Itu ada beberapa pilihan. Coba Bapak lihat pilihannya. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4.
Kalau Bapak Ibu melihat sosial eksperimen tadi video, bagaimana orang yang tidak bisa makan dan minum, di sekitar lingkungannya ada orang-orang yang begitu peduli, ada yang acuh tak acuh, ada yang individualistik. Bapak Ibu milih nomor berapa? Coba Bapak Ibu lihat. Nomor 1, siapa yang milih nomor 1? Nomor 1 ada enggak yang milih 1? Sifat karakternya Bapak Ibu. Ada pilihan ini. Nomor 2, ada yang milih? Coba yang pilih nomor 1 angkat tangan. Coba pilih 1 angkat tangan, ada enggak? Ayo angkat tangan, jujur saja. Ya. Maksudnya apa nanti? Nomor 1 ada enggak? Angkat tangan Bapak Ibu, ada enggak? Enggak ada yang milih nomor 1. Angkat tangan. Nomor 2, ada yang milih nomor 2 enggak? Angkat tangan Bapak Ibu. Nomor 2, enggak ada juga. Nomor 2 ada? Oh Pak Hartono, ada lagi nomor 2? Ada, luar biasa. Nomor 3, ada enggak? Ada. Nah, nomor 3, wah banyak sekali. Nomor 4 ini bukan pilihan ya, bukan pilkada ya. Nomor 4 ada enggak? Nomor 4, iki opo, gambar opo kayak gitu ya. Ya. Ini tadi adalah wujud bentuk dari karakter manusia yang di video tadi. Ada orang yang begitu empati, ya, dia mampu mendengarkan curhatan orang yang bermasalah tadi, menjadi pribadi yang baik. Nomor 2 adalah saling bekerja sama, menolong, bekerja sama. Nomor 3, dia menolong. Kalau saya milih, suruh milih, saya milih 1, 2, 3. Ya kan? Pertanyaannya apa tadi? Bukan pertanyaan, bukan pilihlah salah satu. Tapi 1, 2, 3. Pilih ya. Jadi saya milih 1, 2, 3. Di sini kita bisa melihat dengan tema kita, yaitu solidaritas Tuhan melalui baptisan Yesus kepada umatnya. Kita bisa melihat karakternya begitu. Ya Bapak Ibu. Nah, saya kembali flashback ke belakang. Terkait bagaimana di pekan keluarga itu ada bagaimana kita peran gereja terhadap orang-orang disabilitas. Saya mempunyai sebuah slide. Lanjut Mas slide-nya. Terus. Nah, di sini. Kita kemarin sudah merayakan dengan tema pekan bulan keluarga dengan tema disabilitas. Kita sudah melakukan apa yang kita lakukan, yaitu berkunjung, memberikan donasi, dan apa tadi? Program 1.000 kaki palsu. Tetapi kita sendiri yang di gereja kita ini, kita apa kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Pernah tersirat akan ada membuat tempat lokasi. Ini saya bandingkan di Rumah Sakit Bendan dan di gereja. Di Rumah Sakit Bendan, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien yang mulai datang dari awal datang sampai akhir. Bagaimana kita memberikan kemudahan supaya pasien itu bisa terlayani dengan baik. Karena di Rumah Sakit Bendan pasiennya tidak bisa jalan kaki. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kursi roda. Kita membuat suatu aksesibilitas, akses tempat supaya pasien-pasien yang datang ke situ merasa nyaman. Sehingga ketika dia datang sudah ada tempat. Tempat ini di tempat saya parkiran tidak mungkin diisi oleh mobil lainnya. Ini hanya untuk menurunkan pasien dengan disabilitas yaitu kursi roda. Begitu juga dengan gereja. Bagaimana kita bisa melayani supaya warga kita datang ke gereja, ada sambutan majelis, tadi sudah ada sambutan, terima kasih Mbak Arinta, kan merasa nyaman, betul enggak Bapak Ibu? Ketika kita datang disambut oleh majelis, nyaman enggak? Bahagia enggak? Nyaman. Ketika tidak ada majelis, nyaman enggak? Itu koreksi kita bersama Bapak Ibu ya, koreksi kita ya Bapak Ibu majelis ya. Artinya apa? Ketika warga kita datang, kita disambut dengan majelis, kemudian masuk ke dalam sini ada ruang AC. Tambah nyaman lagi ya Pak. Apalagi yang khotbah Bapak Pendeta.
bukan saya loh nih, yang khotbah Bapak undang, nyaman lagi, kemudian pulang membawa berkat. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita ke gereja, apa yang kita harapkan sih? Berkat Tuhan. Dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan kita lakukan, akhirnya kita menjadi berkat orang lain. Di khotbah saya sebelumnya sudah saya umpamakan tentang gabus, spon, dan batu. Ketika gabus itu dimasukkan ke dalam air, keluar, kemudian kita peras, ada airnya, itu bagus untuk orang-orang lain. Bagusnya kita peras kemudian untuk ke mangkok-mangkok yang kosong. Akhirnya apa? Kalau gereja kita berperan mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar, itu akan menjadi baik Bapak Ibu. Nah, terkait ini, tema kita adalah tadi apa? Tema kita apa? Baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah kepada umatnya. Di firman ini disebutkan ada 2 tema, subtema Bapak Ibu. Temanya adalah tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus yang dibaptis. Siapakah sih Yohanes? Slide berikutnya Mas. Terlalu kecil ya? Oh besar ya di sini ya. Yohanes Pembaptis itu adalah sebuah nabi yang menyerukan pertobatan. Dia diutus Tuhan. Dia anak seorang Imam Zakaria dari suku Lewi dan Elisabeth ibunya. Dia menyuruhkan pertobatan dengan dia membaptis orang-orang Yahudi yang merasa berdosa di Sungai Yordan. Tapi kok Yesus kok dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Nah itu pertanyaan. Nanti saya jelaskan. Ketika pada waktu itu Yesus hadir melakukan pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel yang penuh dengan suasana yang tidak mendukung Bapak Ibu. Tertindas, kemudian tidak nyaman, dan sebagainya dengan penguasa yang begitu tidak bagus. Seolah-olah Yohanes hadir itu sebagai harapan. Sebagai harapan adanya seorang juru selamat bahwa orang Israel itu mengira dia itu adalah Mesias. Karena pernah dinubuatkan di perjanjian lama Bapak Ibu. Bahwa akan hadir seorang bagimu, lahir seorang darah perempuan yang bernama Immanuel, Tuhan bersama kita, juru selamat. Itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Sehingga ketika Yohanes hadir melakukan pertobatan, orang-orang itu mengira adalah Yohanes itu adalah Mesias. Tetapi Yohanes menjawab di Lukas 3 ayat 16. Dia berkata, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Yohanes itu memberitakan bahwa akan datang seseorang yang lebih berkuasa dari dia. Dia hanya membaptis dengan air, tapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ini saya cari literasinya, membaptis Roh Kudus dan api itu banyak artinya, banyak maknanya. Ada yang tentang penghakiman, ada yang tentang apa gitu. Tetapi yang penting kita dengarkan bahwa Yohanes itu menyerukan pertobatan. Dia tidak layak sebagai Mesias. Maka di Lukas 3 ayat 21 diceritakan di situ. Di Matius juga diceritakan. Slide berikutnya Mas. Di Matius diceritakan bahwa Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Bapak Ibu bayangkan, ketika Yesus datang ke Sungai Yordan bertemu Yohanes, apa yang Tuhan Yohanes pikirkan? Kalau saya di rumah sakit mempunyai staf beberapa. Dari staf di pendaftaran rawat jalan, IGD dan jenazah. Merasa bahwa saya itu adalah mempunyai kekuasaan dan wewenang. Tetapi ada yang lebih berkuasa dari saya, ada yang lebih berwenang dari saya, yaitu Bapak Direktur. Sehingga ketika Bapak Direktur datang ke saya, ya saya siap Pak Dir, laksanakan. Siap Pak Dir, nanti kita rapatkan. Tetapi ketika Yesus datang
ke Yohanes, ke Nabi Yohanes dari Galilea ke Yordan, Yesus berkata di Matius disebutkan, aku tidak layak untuk membaptis engkau Tuhan. Tidak layak. Tapi apa jawab Yesus? Bahwa Yesus menjawab, supaya firman Tuhan, supaya kehendak pula yang terjadi. Kehendak Allah yang terjadi. Artinya apa? Supaya itu digenapkan. Nubuat-nubuat itu. Supaya genaplah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Slide berikutnya Mas. Ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ketika kita membaca firman tadi, apa? Terbukalah langit. Maka turunlah seorang apa? Seekor burung. Nah, ini biar gak ngantuk ini. Seekor burung merpati turun dari langit. Disebut juga ada peristiwa, ada suara dari langit. Di Lukas 3 ayat 22. Ya. Ini bunyinya Bapak Ibu. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika peristiwa itu langit terbelah, ada burung merpati. Saya pun bisa membayangkan di atasnya langit ada apa ya? Terbelah itu kan berarti ada backgroundnya ya Bapak Ibu ya. Jadi peristiwa pembaptisan Yesus, turunnya Roh Kudus, terbukanya langit dan ada suara, itu menandakan adanya identitas Allah, identitas Tuhan sebagai anak Allah, sebagai Tritunggal. Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disebut sebagai identitas Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan Yesus mempunyai makna yang pertama. Slide. Yang pertama adalah sebagai rasa solidaritas Allah kepada manusia. Dia merendahkan dirinya untuk datang dibaptis. Wong dibaptis biasanya tanda orang-orang yang berdosa. Dia tidak berdosa. Karena apa? Supaya tergenap firman Tuhan. Supaya orang itu tahu, oh ternyata Yesus adalah anak Allah. Ada peristiwa tentang terbukanya langit, turunnya merpati, kemudian ada suara. Itu ada menyatakan bahwa itu adalah identitas Yesus sebagai anak Allah. Makna yang kedua terkait baptisan Yesus adalah sebagai pengingat kita. Kalau kita pernah dibaptis. Ketika kita dibaptis, itu ada sebuah kalimat ada Bapak Ibu. Hai Marsono, kamu kubaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Nah, ketika kita dibaptis, itu sudah nama kita sudah dipatri, distempel, menjadi pengikut Kristus. Kita sudah bertobat, percaya. Ketika kita distempel, mendapat KTA, kartu tanda anggota sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan? Yang mengikuti ajaran Kristus. Betul enggak? Ketika kita distempel menjadi pegawai negeri sipil atau kartu tanda anggota ormas, kita yang mengikuti ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang ada. Sama. Ketika baptisan Yesus sebagai pengingat baptisan kita dipatri. Oh, namanya sudah tertanam di Tuhan Yesus. Artinya kita harus mengikut apa yang Tuhan Yesus firmankan, ajaran Tuhan Yesus. Kita berbuat baik, 10 perintah Allah, kasihlah sesamamu dan sebagainya. Itu momentum ketika ada baptisan Yesus, pengingat kita. Yang ketiga, baptisan Yesus ini sebagai teladan bagi kita. Teladan bagi kita. Tuhan Yesus itu dengan seorang yang berkuasa, bayangkan. Dia datang kepada Yohanes dengan kerendahan hati, dia dibaptis. Artinya kita juga bisa harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan kerendahan hati. Ya. Kalau kita belajar Tuhan Yesus, kita akan menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Oh ternyata orang Kristen itu ya apik-apik. Oh ternyata orang Kristen ya wong kaya kae.
Pernah enggak di sosial media kemarin ada pengamen dengan mengamen lagu, ditanyakan di sebuah podcast. Kamu dapat berapa sehari? 300, Kak. Tapi ada yang lebih enggak? Ada, Kak. Ketika saya menyanyikan lagu rohani. Orang-orang Kristen itu memberi banyak, Kak. Artinya apa? Ketika kita datang mendengarkan lagu rohani dinyanyikan orang yang bukan saudara kita, seiman kita akan menjadi terenyuh haru. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Apalagi di momen Desember kemarin, Natal. Di tengah situasi sosial media yang beredar kabar Natal, tampil seorang wakil presiden. Namanya siapa? Gibran Rakabuming. Dia hadir di perayaan-perayaan Natal, memberikan kado. Saya melihat hati saya itu terenyuh, nyaman. Betul enggak Bapak Ibu? Desember kita penuh dengan siwa-siwa berita tentang Natal, tidak boleh gini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Tetapi ketika seorang Gibran hadir di perayaan Natal, kita merasa nyaman. Oh ternyata ada seorang pemimpin. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan minggu ini, baptisan itu memberikan pesan. Firman ini memberikan pesan. Slide Mas. Bahwa menghayati baptisan Yesus berarti mengikut Dia yang mengarahkan manusia untuk hidup dalam solidaritas di tengah dunia yang menyelamatkan Allah. Artinya apa? Menghayati minggu baptisan ini, bahwa kita menghayati Dia yang untuk mengikut Dia di tengah penyelamatan umat Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita dalam mendengar firman Tuhan. Saya mempunyai sebuah lagu. Ini biar sebuah lagu tentang memilih setia. Kenapa ketika saya belajar firman ini, kenapa ketika saya mencari literasi tentang firman ini, Tuhan Yesus begitu setia hingga mau membaptiskan dirinya, hingga Dia mau mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Dia begitu setia kepada kita. Apakah kita akan setia dengan Tuhan Yesus? Setia enggak? Jangan jual Tuhan Yesus karena pekerjaan. Jangan jual Tuhan Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus karena harta. Karena Yesus pun setia kepada kita. Kita pun harus setia kepada Tuhan. Saya punya sebuah lagu tentang setia. Enggak Mas? Ulangi dari awal Mas, ulangi dari awal. Saya suka sekali dengan lagu ini Bapak Ibu. Ketika kita diberi suatu dalam kehidupan ada kendala pergumulan, kita harus setia. Dari awal. Ya, sudah kita saat teduh aja Bapak Ibu. Mari kita menurunkan firman yang kita dengarkan pada pagi hari. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
di mana Engkau telah mengajar kami tentang apa makna baptisan yang Engkau berikan, Engkau ajarkan pada kami, di mana tentang kerendahan hati, di mana tentang karya keselamatan, sehingga kami boleh belajar dari firman ini Tuhan, untuk kami lanjutkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bersama-sama bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala zaman dan segala abad. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Mari saya antarkan. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu di kehidupan kami, atas kasih setia-Mu di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu menguatkan iman kami di tengah badai kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan atau pedoman bagi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja yang ada di Gereja Kristen Jawa Kota Pekalongan ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, Engkau berkati Bapak Ibu Majelis, Engkau berkati pengurus komisi-komisi, Engkau berkati simpatisan-simpatisan di dalam pelayanan, dan Engkau berkati jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan berkah keberkahan, Engkau berikan kasih Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami jemaat-jemaat ini Tuhan, di mana kami boleh selalu setia kepada Engkau, bersekutu, berkumpul dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh setia untuk mendorong, mensupport program-program pelayanan gereja ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami Tuhan Yesus, kakek nenek kami Tuhan, di tengah kerentaan kesehatannya Tuhan, di tengah kerentaan pikirannya Tuhan Yesus, di tengah kerentaan fisiknya Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan fisiknya Tuhan, sehingga orang tua kami, kakek nenek kami dapat menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang dari kecil, dari bayi sampai dewasa Tuhan. Baik di dalam proses belajar, proses belajarnya Tuhan. Baik di dalam proses pertumbuhannya Tuhan Yesus. Kayak Engkau berkati, mampukan, berikan kelancaran dalam studinya Tuhan Yesus. Berikan kepintaran dan kepandaian sehingga anak-anak kami mampu beradaptasi. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan pekerjaan yang cocok, sesuai dengan harapan dan sesuai kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa anak-anak kami yang mencari jodoh. Berikanlah anak-anak kami jodoh yang baik, yang sepadan, yang seiman Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh mengaruhi kehidupan rumah tangganya dengan satu iman, yaitu percaya kepada Engkau. Ya Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini karena dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Atau karena sakit penyakit. Kiranya Engkau berkati, Engkau angkat penyakitnya Tuhan Yesus melalui kuasa-Mu, melalui tangan dokter, melalui perawat, dan melalui keluarga mereka Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan iman kami di tengah kehidupan lingkungan kami. Kiranya Kau kuatkan kami Tuhan Yesus, Kau berkati kami, karena kami tahu Engkau mempunyai rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena kami tahu Engkau memberikan harapan yang besar bagi kami, harapan yang penuh dengan keselamatan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami, pemimpin kami kebijakan, kebijaksanaan, kasih yang mengayomi segala semua warga negara Indonesia Tuhan. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya Tuhan. Berilah pemimpin kami supaya pemimpin kami bersikap adil, saling mengayomi, saling bertoleransi Tuhan Yesus. Baik dari Bapak Presiden hingga pemerintahan yang terkecil yaitu RT dan RW. Engkau berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau jauhkanlah bangsa ini dari segala cobaan. Engkau jauhkan bangsa ini dari segala bencana Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Kami yakin Tuhan yang Engkau maha mengampuni Tuhan. Karena setiap kami melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian nat persembahan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, persembahan yang sudah kita persiapkan dan sudah kita doakan dari rumah, kita kumpulkan. Diiringi memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 444 bait pertama. Lagu ini dinyanyikan sampai pengumpulan persembahan selesai. Mengucap syukurlah di dalam segala hal dan seterusnya.
Jemaat dipersilahkan berdiri untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, di tengah ibadah ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan baik, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami juga boleh memberikan sedikit persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, bila di dalam kami melaksanakan ibadah dan mengucap syukur kepada Bapa, terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali mendengarkan sambutan panitia MAN. Bagi Pak Kun mungkin? Oh ya, monggo Pak Eli. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mewakili panitia Natal untuk memberikan kata penutup bulan MAN 2004. Kami panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih terkhusus untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Pekalongan karena kepercayaan Bapak Ibu pada kami untuk menjalankan kegiatan masa Advent Natal dan di tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan
segala kepercayaan kepada kami untuk menjalankannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga pada para majelis yang selalu setia mendampingi kami dalam sapaan, mungkin hanya selamat pagi, gimana kabarnya, acaranya sudah berjalan lancar atau enggak. Itu merupakan semangat yang begitu kuat bagi kami untuk menjalankannya. Kami juga berterima kasih kepada segenap pengisi panitia, terus khusus untuk para waranggono, pengrawit yang mungkin sekarang datang, terima kasih. Begitu juga untuk para ibu-ibu Adi Yuswo, matur nuwun sanget, sampun kerso memberikan hiburan dan begitu kekuatan bagi kami. Juga para pemudi yang ikut mengisi band, begitu juga dramanya, teater apa anane gitu. Terus juga untuk panitia dekorasi, terutama yang tidak nanti setiap malam, setiap hari itu bekerja, biarpun dalam kondisi yang mungkin sedikit tidak mengenakkan, tetapi beliaunya masih menyempatkan diri untuk pulang ke Pekalongan, untuk mengerjakan ini. Berterima kasih sekali dengan kekuatan ini. Kami juga berterima kasih untuk panitia, baik itu konsumsi, perlengkapan, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kami dari panitia juga mengaturkan untuk laporan panitia, baik itu laporan tentang bentuk kegiatan maupun laporan keuangan, akan kami sampaikan secara terperinci, secara tertulis nanti kepada para majelis dan seluruh warga jemaat Pekalongan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mewakili segenap panitia untuk menutup masa Advent Natal 2024 pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan selama kami menjalankan tugas-tugas kami untuk melayani dalam acara masa Advent masa Natal tahun 2024. Biarkan ini menjadi kekuatan kami dan menjadi berkat bagi semua orang, dan nyatakan kami dalam kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk terakhir sebagai penutup, ada sebuah pantun buat Bapak Ibu semua. Makan jagung kalian Pak Kuncoro. Naik sepeda bersama Bu Asih. Acara man ingkang agung sampun paripurno, kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada panitia man, Mas Eli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.